Kaos di dalam negeri, Perdana Menteri Israel kabur ke negara ini. And now we are protesting against this government in order to bring the new elections, because we cannot stand anymore what this government is doing to these people, to our people. Ketegangan di Israel mencapai puncaknya saat situasi politik dan sosial di negara tersebut mengalami kekacauan besar. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan melarikan diri ke Yunani setelah terjadi kerusuhan besar-besaran yang melibatkan demonstrasi anti-pemerintah dan konflik internal di tubuh militer. Kekacauan ini dipicu oleh serangkaian kebijakan kontroversial yang diambil pemerintah Hakimov, termasuk reformasi peradilan yang dianggap melemahkan sistem demokrasi, serta pengelolaan ekonomi yang menyebabkan lonjakan inflasi dan meningkatnya angka pengangguran. Ribuan warga Israel turun ke jalan di kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa, menuntut pengunduran diri pemerintah. Sumber dalam kabinet pemerintah menyebutkan bahwa beberapa menteri senior telah mengundurkan diri setelah terjadi perpecahan terkait kebijakan keamanan nasional. Sementara itu, oposisi politik semakin gencar menyerukan pemilu darurat untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya melibatkan demonstrasi damai, tetapi juga bentrokan antara kelompok pro-pemerintah dan anti-pemerintah. Situasi semakin memburuk ketika pasukan keamanan terlihat terpecah dengan sebagian mendukung gerakan oposisi. Menurut laporan media internasional, Perdana Menteri Hakimov meninggalkan Israel pada dini hari menggunakan jet pribadi. Ia diduga telah tiba di Athena, Yunani, dan sedang berlindung di sebuah villa mewah yang disediakan oleh sekutu politiknya di luar negeri. Keputusan untuk kabur ini memicu kemarahan publik yang menilai bahwa Hakimov meninggalkan rakyatnya di tengah krisis. Dia lari seperti pengecut, sementara kami di sini berjuang untuk kelangsungan hidup negara, ujar salah satu demonstran di Tel Aviv. Komunitas internasional bereaksi dengan keprihatinan atas situasi di Israel. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi damai melalui dialog. Di sisi lain, negara-negara tetangga memantau situasi dengan waspada, mengingat potensi dampak regional dari instabilitas di Israel. Sementara itu, Yunani belum memberikan pernyataan resmi terkait keberadaan Perdana Menteri Netanyahu. Namun, laporan-laporan menyebutkan bahwa Yunani tengah menghadapi tekanan diplomatik untuk tidak memberikan suaka kepada pemimpin yang melarikan diri. Dengan absennya Perdana Menteri, Israel berada di ambang krisis kepemimpinan. Parlemen dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat untuk menentukan langkah selanjutnya. Beberapa pengamat politik memperkirakan bahwa krisis ini dapat mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi darurat atau bahkan revolusi politik yang lebih besar. Apakah Israel dapat bangkit dari kekacauan ini, atau justru akan menghadapi keruntuhan lebih dalam? Masih menjadi pertanyaan besar. Satu hal yang pasti, bangsa ini berada di persimpangan jalan sejarahnya. Israel saat ini berada di titik terendah dalam sejarah politik dan sosialnya. Serangkaian kerusuhan besar-besaran telah melanda negara tersebut, menyebabkan kehancuran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan perpecahan yang tajam di antara rakyat. Di tengah situasi yang memanas, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan melarikan diri ke Yunani. Kepergian mendadak ini memicu spekulasi luas dan menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Krisis yang terjadi berawal dari kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintahan Netanyahu. Salah satu kebijakan yang memicu reaksi keras adalah reformasi peradilan yang dianggap mengancam independensi pengadilan. Pemerintah mencoba memperluas kekuasaan eksekutif atas sistem hukum yang membuat ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai upaya melemahkan demokrasi. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk turut menjadi bahan bakar bagi kemarahan rakyat. Lonjakan inflasi yang mencapai 12% dalam waktu kurang dari setahun
telah menghancurkan daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara angka pengangguran naik drastis akibat kebijakan fiskal yang gagal. Banyak keluarga kehilangan rumah mereka dan ketimpangan sosial semakin memperburuk situasi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, termasuk Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Di Tel Aviv, puluhan ribu orang memadati alun-alun Rabin sambil membawa spanduk bertuliskan, "Netanyahu harus mundur." Gelombang protes ini diikuti dengan bentrokan keras antara demonstran dan pasukan keamanan yang sering menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Sumber dalam kabinet pemerintah menyebutkan bahwa beberapa menteri senior telah mengundurkan diri setelah terjadi perpecahan terkait kebijakan keamanan nasional. Sementara itu, oposisi politik semakin gencar menyerukan pemilu darurat untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya melibatkan demonstrasi damai, tetapi juga bentrokan antara kelompok pro-pemerintah dan anti-pemerintah. Situasi semakin memburuk ketika pasukan keamanan terlihat terpecah, dengan sebagian mendukung gerakan oposisi. Menurut laporan media internasional, Perdana Menteri Hakimov meninggalkan Israel pada dini hari menggunakan jet pribadi. Ia diduga telah tiba di Athena, Yunani, dan sedang berlindung di sebuah villa mewah yang disediakan oleh sekutu politiknya di luar negeri. Keputusan untuk kabur ini memicu kemarahan publik, yang menilai bahwa Netanyahu meninggalkan rakyatnya di tengah krisis. Dia lari seperti pengecut, sementara kami di sini berjuang untuk kelangsungan hidup negara, ujar salah satu demonstran di Tel Aviv. Komunitas internasional bereaksi dengan keprihatinan atas situasi di Israel. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi damai melalui dialog. Di sisi lain, negara-negara tetangga memantau situasi dengan waspada, mengingat potensi dampak regional dari instabilitas di Israel. Sementara itu, Yunani belum memberikan pernyataan resmi terkait keberadaan Perdana Menteri Netanyahu. Namun, laporan-laporan menyebutkan bahwa Yunani tengah menghadapi tekanan diplomatik untuk tidak memberikan suaka kepada pemimpin yang melarikan diri. Dengan absennya Perdana Menteri, Israel berada di ambang krisis kepemimpinan. Parlemen dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat untuk menentukan langkah selanjutnya. Beberapa pengamat politik memperkirakan bahwa krisis ini dapat mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi darurat atau bahkan revolusi politik yang lebih besar. Apakah Israel dapat bangkit dari kekacauan ini, atau justru akan menghadapi keruntuhan lebih dalam? Masih menjadi pertanyaan besar. Satu hal yang pasti, bangsa ini berada di persimpangan jalan sejarahnya.